Baik, dipersilakan admin. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali. Ya. Ya, langsung kita mulai karena nanti saya ada agenda ya. Ya. Apa Ustaz? Ya. Ukhti adminnya, siapa adminnya? Ini khusus akhwat ya? Atau ada ikhwahnya? Ikhwan dan akhwat. Oh, ya. Admin ikhwah siapa? Kelasnya Ustaz, Akh Muhammad Rifai Ustaz. Baik, mewujud Muhammad Rifai? Mewujud Ustaz. Baik, tafadhal ya Muhammad Rifai. Muqaddimah. Baik, sauti wadih, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Baik, saya langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan wa akhawati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, fi hadis sabah nastati an nabda bidarsina. Kita bisa memulai pelajaran kita, ala wa huwa al-adab atau al-akhlaq wal adab, insyaallah taala. Yang mana sebetulnya materi ini adalah materi yang sangat urgent ya, sangat penting sekali
Karena tidak sedikit orang yang sudah paham terhadap ajaran agama, akan tetapi akhlaknya belum terlihat. Akhlak Islami, adabnya seperti terhadap orang lain, terhadap orang tua, dan seterusnya juga tidak terlihat adab yang baik. Nah, paling tidak kajian ini untuk mengingatkan kita bahwa akhlak ini sangat penting. Sebagaimana Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, siapa di antara orang mukmin yang paling baik akhlaknya, itulah imannya paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Dan tidak ada timbangan yang paling berat nanti di akhirat melainkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan pengertian akhlak di sini adalah pengertian yang sangat luas ya, yang sangat luas. Nanti kita akan bahas bukan saja akhlak terhadap manusia, terlebih utama adalah terhadap Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita memujinya dan kita meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita minta ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan, keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kita. Nah, diri manusia itu tidak selamanya dirinya baik, dan juga tidak selamanya perbuatannya baik. Jadi min syururi anfusina, kejahatan keburukan diri kita. Apa contohnya? Tentu ini maksudnya adalah dari terutama dalam hal hati ya. Hati, ucapan, perbuatan dan sebagainya. Dan juga amal, perbuatan. Amal, perbuatan, tindakan, sikap. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, maka itu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Nah, ini kalimat ini dikatakan khutbatul hajah, di mana Rasulullah sering mengungkapkan atau menyampaikan khutbatul hajah, pembukaan khutbahnya, kalimat-kalimat seperti ini. Wa man yahdihillahu fala mudillana. Siapa yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudillalah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Karena hidayah itu apa? Di tangan Allah. Di tangan Allah. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berikan hidayah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Kita lihat sebagai contoh bagaimana Rasulullah berjuang ya agar pamannya Abu Thalib bisa menerima Islam, agar diberikan hidayah oleh Allah. Sampai akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya Rasulullah berjuang agar kiranya mau menerima ajar Rasulullah. Padahal Abu Thalib itu tahu kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi lagi-lagi Allah tidak menghendaki. Ya, semua ini prerogatif Allah. Mungkin nanya, kenapa sih Ustaz? Ya, itu hak Allah. Kita nggak perlu tanya itu. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang berikan hidayah.
Hatta Rasul sekalipun. Perhatikan, Rasul sekalipun berupaya untuk memberikan petunjuk kepada pamannya, akan tapi pamannya tidak mau menerima hidayah. Mungkin ada faktor. Nah, di antara faktor adalah semacam apa? Malu ya, gengsi kalau bahasa kita. Karena kalau menerima Islam berarti orang Muslim harus bisa menerima kesamaan, kesetaraan, tanpa ada perbedaan. Nah, padahal di zaman awal Islam, bahkan sebelum Islam itu kan banyak perbudakan, banyak hamba. Mana tuan yang mana mau disamakan dia dengan hamba? Ya boleh dikatakan orang jahiliyah itu hidupnya semacam berkasta-kasta. Kan ada agama seperti Buddha atau Hindu ya. Nah itu berkasta. Seperti juga agama di Mesir. Itu juga berkasta dulunya. Ada suku Qibtiyah, yaitu apa? Suku asli Mesir. Ada suku Bani Israel. Nah orang Mesir itu dianggap apa? Dianggap budak. Tidak mendapatkan apa? Penghormatan. Tidak mendapatkan hak yang layak. Apalagi mendapatkan pekerjaan. Nah ini ketika Islam masuk, itu dihapus. Islam itu sawasiyah, sama. Yang bedakan adalah takwa. Maka Rasul mengatakan di akhir Rasulullah SAW menjelang sekitar 3 bulan Rasulullah meninggalkan dunia ini, Rasulullah menyampaikan khutbahnya ini disebut dengan Hajjatul Wada. Nah, la fadla li arabiyyin ayuhan nas, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada perbedaan antara, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang ajam, illa bittaqwa. Kecuali dengan takwa. Sekalipun di Arab, orang Arab, tapi kalau orang Arabnya tidak bertakwa, orang Arabnya kufur, itu tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Abu Lahab? Apa kurangnya Abu Jahal? Orang asyraful Arab adalah orang-orang Arab termulia di sisi mereka. Ini di kalangan mereka. Para pembesar. Akan tapi di sisi Allah tidak ada gunanya sisi Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi yang bedakan adalah at-taqwa. Itulah yang bedakannya. Jadi wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha illa ma'budu bihaq, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wahdah semata-mata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam mengibadahin. Maka itu orang Arab jahiliyah tidak dikatakan dia sebagai muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Ya kenapa? Karena dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam menyembah. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan yang mereka ciptakan itu sebagai perantara. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah. Jadi Allah abadikan. Apa kata mereka? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka menciptakan berhala lalu disembah. Tujuan adalah agar berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perantara. Nah, Allah tidak mengendaki seperti itu. Kenapa? Karena ibadahnya tidak murni. Tidak murni. Yang tidak disebut ikhlas. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, ini katakan tauhid ikhlas. Murni semata-mata ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, abdu. Jadi Rasulullah itu manusia, hamba Allah, bukan malaikat. Wa rasuluh, tapi hamba bagaimana? Rasul dan utusannya, yaitu huwa bashar wa laysa kal bashar. Yuha ilaih. Rasul itu manusia tapi bukan seperti manusia. Kenapa? Karena diyuha ilaih. Karena dia mendapatkan wahyu. Sementara umatnya tidak mendapatkan wahyu. Beliau manusia, makan, minum, menikah, tidur,
berjalan, dan seterusnya. Akan tetapi beliau mendapatkan wahyu. Wa rasuluh. Oleh kerana itu, dengan kata abdun ini, abdu, maka tidak boleh Nabi SAW itu disembah. Kerana dia manusia. Sebagaimana Isa disembah oleh pengikutnya yang menyimpang. Padahal Isa itu adalah hamba Allah. Manusia. Dia lahir dari perut manusia. Itu Maryam. Mana ada manusia melahirkan Tuhan. Mana ada hewan melahirkan manusia. Jadi hewan melahirkan jenisnya. Kerbau melahirkan kerbau. Sapi melahirkan sapi. Monyet melahirkan monyet. Tidak ada monyet melahirkan manusia. Apatah lagi manusia melahirkan Tuhan. Nah, inilah penyimpangan yang dilakukan oleh umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dengan Isa itu apa? Ya'kul wa yanam wa yastarih. Makan dan minum. Ibunya juga begitu. Makan dan minum. Maka di sini disebutkan abduhu untuk menegaskan bahawa Muhammad itulah hamba Allah, bukan malaikat, bukan jenis lain, jenis manusia. Dia jenis manusia yang Allah ciptakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, aminu, ya alladzina amanu ittaqullah. Wahai yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Nah, ini apa arti takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Berusaha menjalankan perintah Allah. Mastata'tum, semampu kalian. Dan meninggalkan larangan Allah semampu kalian. Itu takwa. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya, "Mat taqwa?" Beliau mengatakan, "At-taqwa adalah melaksanakan maftaradallah alaih." Melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya, wa tarka ma harramallah alaih. Dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya. Nah, itulah takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali kalian dan keadaan Islam. Nah, ini perhatikan di sini. Ayat ini di ujung ini seolah-olah sebagai perintah dari Allah. Perintah dari Allah yaitu matilah kalian dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati dalam keadaan kufur. Matilah kalian dalam keadaan Islam. Itu keadaan berserah diri kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Mati dalam keadaan agama Islam. Bukan mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perintah Allah. Berarti apa? Berarti manusia ini, walaupun semua itu hidayah dengan Allah, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar dari manusia, yaitu hamba Allah, bagaimana supaya dia bisa meninggal akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Harus ikhtiar. Nah, bagaimana ikhtiarnya? Ibadah. Salat. Ketika perintah puasa, Ramadan, puasa. Nah, salat 5 waktu. Ketika Rasulullah merintahkan untuk salat apa berjamaah, Allah juga perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Tentu apa? Itu adalah salat berjamaah. Laksanakan. Jangan berdalihkan sunnah ustaz hukumnya. Nah, ini yang membuat apa? Orang meninggalkan masjid. Ya. Orang meninggalkan masjid. Sunnah itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau dia mendengar azan, maka wajib dia memperkenankan azan. Hayya 'alas salah. Apa itu hayya salah? Di mana halum. Ta'al. Itu maknanya. Ke sini untuk salat. Itu dipanggil. Lalu tidak mau datang. Nah, ini berarti apa? Berarti dia tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena azan itu hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah dia akan terjaga hidupnya. Terjaga hidupnya dan pada akhirnya nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah,
Mungkin ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada yang meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan taklim, ada yang meninggal dalam sedang menyampaikan khutbah dan seterusnya. Nah, coba sebaliknya, nggak peduli dia takwa ini, mabuk, berzina, itu yang dikerjakannya. Kemudian membuat hal-hal yang melalaikannya, bergadang, ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang tidak baik, musik dan seterusnya. Nah, ini berbahaya nanti. Dikhawatirkan akhir hayatnya sama seperti itu. Sama seperti itu. Nah, ini perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam Islam. Nah, ini berarti apa? Ada ikhtiar. Walaupun mati karena Islam atau tidak, itu walaupun itu di tangan hidayah, tangan Allah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu akan terwujud, ya, akan Allah berikan kalau ada ikhtiar dari manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah, takutlah kamu kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari satu diri. Siapa ini satu diri? Dari Adam alaihissalam, Abul Bashar. Nah, ini yang Allah khitab ini manusia secara umum. Bukan orang mukmin semata-mata. Ini secara umum. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum. Takutlah kalian terhadap Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Min nafsin wahidah. Dari satu diri. Itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari satu diri, yaitu dari Adam, zaujaha, istrinya, pasangannya. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis sahih, bahwa Hawa itu ada istri Adam, Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Maka itu Rasulullah kata, istausu bin nisa, beri wasiat, beri nasihat wanita, para istri, jangan kasar-kasar, karena wanita itu memiliki sifat sifat lemah lembut, dan istri itu terkadang cepat tersinggung, akhirnya dipendam di hatinya. Nah, maka seorang suami harus jaga lidah lah, bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Maka Allah katakan, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah kembang biakkan dari keduanya, itu dari Adam dan Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaan, dan juga wanita-wanita yang banyak. Masya Allah. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang maha agung. Allah tunjukkan kekuasaannya. Yaitu apa? Pertama, Allah ciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Yaitu Allah ciptakan dari unsur tanah. Dari unsur tanah. Khalaqtu biyadayya, kata Allah. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Perhatikan, itu langsung Allah menciptakan. Bukan perantara malaikat, tidak. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku, kata Allah. Inilah kelebihan manusia dibandingkan kelebihan makhluk lainnya. Sedangkan makhluk lainnya Allah tidak ciptakan dengan kedua tangannya, enggak. Nah, ini menunjukkan keutamaan manusia, kelebihan manusia. Seharusnya manusia itu harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan Hawa. Apa itu? Istri Adam. Tanpa ibu. Tapi ada bapak. Arti bapak di sini adalah Allah ciptakan dari unsur Adam, dari unsur laki-laki. Kalau tadi Adam tidak Allah ciptakan dari unsur laki-laki dan perempuan, karena Allah ciptakan dari tanah, yang kemudian istrinya Allah ciptakan tanpa unsur dari perempuan. Allah ciptakan dari unsur laki-laki. Ya, kalau boleh katakan dari apa? Dari ada bapak begitu. Ya. Nah, kenapa? Ini menunjukkan Allah kekuasaan. Allah tunjukkan kekuasaan. Kemudian sebaliknya, ada Allah ciptakan tanpa bapak, tapi dari unsur wanita. Itulah Isa alaihissalam. Nggak ada bapaknya. Tapi Allah ciptakan dari unsur wanita. Itu ibunya, Maryam. Subhanallah, lengkap sudah. Lengkap Allah tunjukkan kekuasaan.
Kemudian keturunannya Allah ciptakan keturunan dari unsur laki-laki dan unsur perempuan. Kita inilah. Ya, dari unsur laki-laki itu bapak kita, unsur perempuan adalah ibu kita. Masya Allah. Maka tidak pantas kalau orang menyembah Isa, ya kan? Dijadikan Tuhan atau anak Tuhan dengan dalih tidak, Allah ciptakan tanpa ayah. Kalau begitu kenapa nggak disembah Adam aja sekalian? Tanpa ayah, tanpa ibu Allah ciptakan. Kenapa nggak disembahkan Hawa? Allah ciptakan tanpa ayah. Allah ciptakan tanpa ibu. Allah ciptakan dari unsur laki-laki. Kalau berdalih seperti itu. Nah ini lagi-lagi penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, tidak perlulah kita bahas itu. Yang penting agama kita adalah agama yang hak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama si Allah adalah agama Islam. Agama yang hak adalah agama yang Islam. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Dan bertakwalah kepada Allah yang mana kalian meminta dengan nama Allah. Kan ada orang meminta bantuan sampai bersumpah membakar nama Allah. Wallahi ya akhi, tolonglah, saya betul-betul butuh. Nah, meminta dengan nama Allah. Sampai demikian. Nah, Allah ingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah yang kalian meminta dengan nama, memakai nama Allah. Agar meyakini. Agar apa? Meyakini orang percaya, kan gitu. Kemudian wal arham. Dan jaga arham. Tali silaturahim. Apa arham ini? Arham ini lebih kepada yang ada hubungan darah, rahim. Nah, maka dikatakan arham itu dari kalimat rahim. Rahim itu adalah ini perut ibu. Nah, ini yang ada kaitan dengan hubungan darah. Maka seorang laki-laki jangan sampai memutuskan hubungan darah. Siapa itu? Ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kemudian pamannya, bibinya, kemudian seterusnya. Karena itu hakikatnya satu rahim dulunya. Apalagi saudara kandung, apalagi saudara seayah, apalagi saudara seibu. Nah, haram hukumnya. La yadkhul jannata qati, kata Rasulullah. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu Rasulullah ancam itu. Tidak masuk surga, kata Rasulullah. Ini maksudnya adalah ancaman keras dari Rasulullah. Ancaman keras. Siapa sih yang sanggup masuk neraka? Iya kan? Kita berharap kepada Allah agar kiranya Allah kita masukkan dalam surga langsung. Jangan ada mampir neraka. Dan itu sangat mengerikan. Kan gitu. Tapi orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan bisa itu. Itu pasti dia masuk neraka dulu. Nah, ini kan ada banyak sekali ya yang cekcok dengan ibunya, cekcok dengan ayahnya. Nah, masalah harta sampai ibunya diadukan ke mahkamah dan seterusnya. Masya Allah, ini anak durhaka. Nah, ini anak durhaka. Karena Rasul mengatakan, malu abik, kata Rasul. Hartamu adalah harta ayahmu. Hartamu adalah harta ayahmu, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau ayahmu mengambil hartamu, itu nggak dilarang dalam Islam. Nah, tentu tidak boleh mengambil secara zalim. Karena anak itu punya tanggung jawab keluarganya. Kalau seandainya ayah mengambilnya, sudah relakan. Kenapa? Hakikat itu harta ayah. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena kita ini dari mana? Kan gitu. Kita ada punya harta itu karena kita ada hidup dunia ini. Kita hidup dunia ini karena dilahirkan oleh ibu kita. Ibu kita mengandung karena ada ayah kita. Ada air mani ayah kita. Itu jasa ayah nggak bisa terbalas. Apalagi jasa ibu. Maka sangat prihatin sekali apa yang terjadi sampai ibunya diadukan di mahkamah. Hanya masalah harta dan seterusnya. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah.
Sudahlah ketika ibu kita minta, ya sudah kasih. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya itu. Kasihlah. Masya Allah. Insya Allah hidup ini akan berkah. Allah akan berkah. Kalau kita suka mengasihi orang, suka kita membantu teman yang dalam kesulitan, tentu orang tua kita lebih dari itu lagi. Kenapa ketika ayah kita mengambil harta kita, lalu kita perkarakan mereka? Inilah orang yang tidak paham agama. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkurli wali walidaik, kata Allah dalam surah Luqman. Washkurli, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kita. Coba kalau Allah tidak menghendaki kita lahir ke dunia ini, kita tidak akan pernah menghirup udara. Kita tidak akan pernah melihat dunia ini. Kita tidak akan pernah menikah. Kita tidak akan pernah punya anak. Kita tidak akan punya harta, pernah punya harta. Bukankah ada di antara pasangan yang mandul? Semua itu atas kehendak Allah. Bersyukurlah kita ini, yang mana Allah kehendaki ibu kita, ayah kita itu melahirkan kita. Bersyukurlah. Kemudian washkurli wali walidaik, kata Allah. Dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena adanya kamu, karena ada ayahmu. Wujudika bisabi wujudi abik. Wujudika bisabi wujudi ummik. Adanya kamu itu disebabkan ada bapakmu. Adanya kamu itu disebabkan ada ibumu. Maka itu bersyukurlah kepadanya. Kenapa sih pelit masalah harta? Masalah harta kenapa pelit? Masya Allah. Justru kita ini apa? Harus kita membantu ketika orang tua kita tidak mampu. Apalagi ibu kita yang sudah tua, ayah kita sudah tua, apatah lagi bapak kita sudah meninggal, ibu tinggal sebatang kara, atau tidak ada suami. Nah, kitalah sebagai anaknya mengasuhnya. Kalau perlu tinggal bersama kita, itu jihad fisabilillah. Nah, terkadang itulah dia. Orang yang tidak paham agama. Yang ini banyak kasus sampai ibunya dikasuskan. Dipersoalkan. Kadang-kadang sampai ibunya dipenjara. La haula wala quwata illa billah. Ingatlah, itu termasuk uququl walidain. Termasuk orang yang durhaka, tidak akan masuk surga, dia pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini anak yang durhaka, yang tidak bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya. Kenapa kita berat membantu orang tua kita? Kita punya harta, kasih. Nah, kalau bisa, bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita? Bahagiakan mereka. Yang dulunya mereka bagaimana? Berletih-letih mereka mendidik kita. Bersusah payah mendidik kita. Coba kalau kita ditelantarkan oleh ibu kita, ayah kita. Seperti apa kita? Nah, hatta pun kita ditelantarkan oleh ayah kita, oleh ibu kita, sehingga kita tinggal bersama orang lain, itu juga tidak boleh. Tidak boleh kita durhaka ke orang tua. Nggak boleh dia berdalih. Nah, biarin aja. Orang dulu ayah nggak ada perhatian pada aku. Biarin aja. Dulu emak juga ada perhatian pada aku. Nggak boleh, itu termasuk durhaka. Biarkan perbuatannya, itu perbuatannya akan dia bertanggung jawab di akhir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang anak yang soleh, kita tidak berdalih, nggak boleh berdalih seperti itu. Kenapa? Adanya kita itu kena adanya ayah. Saya ulang kembali. Adanya kita itu kena adanya ayah. Adanya kita kena adanya ibu. Suksesnya kita karena orang tua kita sukses mendidik kita. Kita punya rumah, punya kita kendaraan. Kenapa? Karena sukses kita dalam pendidikan, karena ayah kita. Walaupun barangkali dulunya ayahnya bagaimana, kurang perhatian, tetap kita memberikan perhatian yang besar. Kalau demikian, dia tidak boleh balas dendam. Insya Allah hidup itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah hidup akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bukakan pintu bisnis tanpa dia duga-duga. Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya.
Tapi kalau sudah ada anak yang durhaka kepada ayahnya, apalagi ya dendam kepada ayah, dendam kepada anaknya, ingat, saya ingatkan, ingat, dia pasti hidupnya sengsara. Hidupnya tidak akan berkah. Rumah tangganya akan berantakan. Anaknya akan menjadi anak yang tidak taat kepada ayahnya dan ibunya. Ibaratkan kata orang apa? Hukum karma, kata orang masyarakat. Hukum karma. Karena dia balas dendam kepada ayahnya, balas dendam kepada ibunya, akhirnya anaknya juga akan balas dendam kepada ayahnya. Ini hati-hati sekali. Jadi tidak ada ruginya kita memberikan perhatian kepada orang tuanya. Membahagiakan orang tua itu adalah ibadah. Ibadah termasuk ibadah fisabilillah, jihad fisabilillah, ibadah besar, lebih daripada ibadah salat, lebih daripada ibadah puasa. Membahagiakan orang tua. Sebaliknya kalau ada anak menyakiti hati orang tua, itu termasuk durhaka. Wal'iyadzubillah. Saya teringat ya, salah seorang cicit Rasulullah atau cucu Rasulullah bernama Zainal Abidin. Seorang zuhud. Zainal Abidin. Orangnya Masya Allah sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Terkenal dia anak yang sangat berbakti. Anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tidak pernah bertutur kata yang kasar. Dia jaga betul perasaan ibunya. Satu ketika seseorang mengatakan, ya Zainal Abidin. Itu Zainal Abidin Al-Husain bin Ali bin Husain bin Abi Talib. Bin Ali bin Abi Talib. Cucu atau cicit Rasulullah. Zainal Abidin. Apa kata teman-temannya? Kami tidak pernah kamu makan bersama ibumu. Padahal kamu adalah terkenal orang yang berbakti kepada ibumu. Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Nanti Kedengaran, saya, Ustaz. alhamdulillah. Nanti suara saya nanti kalau tidak dicek, ya. Baik, kalau nggak kedengaran tolong kasih tahu ya. Baik. Apa kata kami tidak pernah melihat kamu tuh makan satu nampan bersama ibumu. Padahal makan satu nampan itu adalah merupakan kebiasaan Rasulullah, kebiasaan sahabat, tapi itu bukan wajib ya, kebiasaan. Apa kata beliau? Saya tidak mau makan satu nampan dengan ibuku. Kenapa? Saya khawatir ketika saya mengambil makanan, apakah itu lauk dan seterusnya. Ketika saya mengambil makanan, saya khawatir mata ibuku lebih dulu melihat makanan tersebut atau lauk tersebut untuk diambil, sementara saya lebih cekatan, lebih dulu mengambil. Coba itu. Sampai demikian. Coba itu. Dia menjaga perasaan ibu sampai demikian. Saya khawatir, kata beliau, kalau saya mengambil, ternyata ibu saya lebih dulu melihat ingin mengambil itu. Cuma tangan saya lebih cekatan, lebih duluan mengambil daripada tangan ibuku. Rupanya karena itulah dia tidak mau makan bersama ibunya satu nampan. Subhanallah. Bayangkan menjaga perasaan. Bagaimana hal yang lain yang dilakukan oleh seorang anak? Tutur kata yang menyakitkan. Tutur kata yang menyakitkan lebih dari itu lagi. Nah, begitulah gambaran dulu para salafus saleh. Mereka itu menjaga. Banyak riwayat. Banyak riwayat. Ketika seorang salafus saleh ingin dia meletakkan ibunya di tempat tidur, diangkat karena ibunya sudah sepuh. Apa yang dilakukannya? Dia sebelum dia angkat ibunya, dia rasakan dulu kasurnya. Empuk atau tidak? Kasarkah kainnya, penutup tempat tidurnya atau tidak, lembut atau kasar. Bagaimana caranya? Dia berguling-guling dulu di tempat tidur itu. Dia coba dulu, dia rasakan dulu sebelum ibunya merasakan. Subhanallah, sampai demikian. Sampai demikian. Kena sayang kepada ibunya.
Kena cinta kepada ibunya. Baru dia angkat ibunya ke tempat tidur. Itulah. Masih banyak kisah yang cukup menakjubkan. Al-Barmaki ada satu kitab kutip Al-Barmaki, seorang alim. Suatu kita ayahnya di penjara, tapi nggak disebutkan di situ. Faktornya apa di penjara? Ketika di penjara dia minta kepada penjaga-penjaga, dia ikut bersama bapaknya. Kenapa? Bapaknya harus dibantu. Ketika berwudu harus dibantu, tidak bisa dia sendirian. Subhanallah. Dia minta ikut bersama bapaknya agar dia bisa melayani bapaknya. Nah, dia tahu bahwa bapaknya, ayahnya tidak bisa berwudu dengan air dingin, harus dipanaskan. Harus dipanaskan. Nah, apa yang dilakukannya? Karena di penjara itu tidak ada api. Tidak ada kompor, tidak ada api untuk memanaskannya. Apa yang dilakukannya? Berusaha lampu itu apa? Lampu yang ada, dia dekatkan air dalam satu timba itu didekatkan kepada lampu. Subhanallah. Dia lekatkan. Dari awal Isya sampai tengah malam. Supaya airnya apa? Tidak lagi dingin. Subhanallah. Bayangkan dia tidak tidur. Dia tidak bisa tidur. Kemudian apa? Setelah itu baru ayahnya bisa berwudu untuk sholat. Rupanya penjaga ini melihat mengamati apa yang dilakukan oleh Al-Barmaki ini. Rupanya hari berikutnya itu lampunya dipadamin. Subhanallah, betul-betul zalim yang dilakukan. Ya, maklumlah sudah tidak asing lagi lah kalau penghuni penjaga penjara ya. Ya. Tidak lagi dihidupkan lampunya, dimatikan. Tapi Al-Barmaki ini tidak putus asa. Apa yang dilakukannya? Air yang timba itu dia taruh, dia peluk ke dadanya. Subhanallah, dia peluk ke dadanya. Kita tahu dada ini kan panas, hangat ya. Dia peluk. Dia peluk. Sampai menjelang subuh. Subhanallah. Sampai menjelang subuh. Baru terasa airnya agak hangat, tidak lagi dingin. Sehingga dia udukkan bapaknya. Itulah. Masih banyak kisah-kisah yang menakjubkan. Bagaimana seorang anak itu betul-betul taat dan patuh. Birrul walidainnya luar biasa. Birrul walidainnya luar biasa. Tapi kalau sekarang la haula wala quwata illa billah, jauh daripada birrul walidain. Ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dalam hal ini. Kalau kita ingin hidup nih selamat dunia dan akhirat ya. Kemudian hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan juga kepada kaum kerabat, membantu mereka apabila mereka membutuhkan bantuan, mereka orang yang tidak punya ya. Sementara kita punya kelebihan harta. Kita lanjutkan ayat ni. Tasa'alun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya perhatikan ayat ini di ujung adalah peringatan dari Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah melihat, memantau atas kalian. Nah, siapa yang bertakwa, siapa yang tidak. Siapa yang durhaka, siapa yang tidak. Baik tutur kata maupun perbuatan. Allah pantau. Allah pantau. Nah, raqibah. Raqib itu adalah memantau. Baik, selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Bertutur katalah kata-kata yang baik, kata-kata yang lurus, sadida kata-kata yang hak, kata-kata yang benar. Jangan kata-kata yang dusta, jangan kata-kata yang bohong. Sekalipun bercanda tidak boleh berbohong. Nah, ini kan kita sering dengar hadis ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka bertutur katalah kata yang baik. Kalau tidak, kalau enggak bisa,
Diam. Kata Rasulullah, diam. Lebih baik diam. Itu lebih bagus. Itu maksud diam itu emas. Daripada tutur kata yang jelek. Kenapa? Ucapan apapun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa ganjarannya? Yuslih lakum a'malakum. Ini ganjarannya. Allah akan perbaiki bagi kalian apa? Amal-amal kalian. Artinya Allah akan bimbing kita agar kita bisa beramal-amal yang baik. Allah akan bimbing kita agar kita berada di atas jalan yang hak. Allah akan bimbing kita di atas amal-amal yang saleh, bukan amal-amal yang buruk. Ya. Amal-amal yang maksiat. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni bagi kalian apa? Dosa-dosa kalian. Masya Allah. Siapa yang tidak mau dosanya diampuni oleh Allah? Dosa kita ini seabrak-abrak. Dosa kita ini banyak. Dari sejak kita balik sampai kita seumur-umur ini. Kan banyak dosa kita. Banyak ibadah dulunya kita tinggalkan. Salat juga kita kurang perhatian. Salatnya asal-asalan. Belum lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Intinya adalah dosa kita ini banyak. Baik mau perbuatan maupun mulut. Suka menggunjing orang. Suka ghibah dan seterusnya. Dosa kita ini banyak. Jangan merasa diri kita suci. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian merasa diri kalian itu suci. Kalau seorang sudah merasakan dirinya suci, dia akan menjadi orang yang sombong. Dia akan tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap orang lain adalah orang yang kotor, orang yang penuh maksiat, orang yang tidak soleh dan seterusnya. Allah larang itu. Dan kita ini harus merasakan diri kita adalah penuh dengan dosa. Kenapa? Agar supaya kita senantiasa bertobat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, kata Allah, faqad faza fawzan 'azima. Sesungguhnya dia menang kemenangan yang besar. Menang kemenangan yang besar. Keselamatan yang begitu besar kalau mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, yaitu mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul dan meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasulullah dan menjaga rambu-rambu ajaran agama Islam syariat jangan dilanggar. Maka dia akan memperoleh kemenangan yang agung. Baik, amma ba'd. Selanjutnya, fa inna baina aidikum. Sesungguhnya di hadapan kalian kitaban, ada satu kitab fil akhlaq wal adab, dalam tentang akhlak dan adab. Sammainahu, kami namakan al-khulasa al-asasiyah fil akhlaq al-islamiyah, yaitu ringkasan atau inti penting yang pokok dalam masalah akhlak Islamiyah. Kitab ini hanya mengungkapkan beberapa hal yang penting ya. Beberapa hal yang penting, tidak semuanya. Masih banyak. Masih banyak. Kalau mau luas silakan baca kitab-kitab yang lain. Qalilan ma najid, sedikit sekali kita dapati kitaban diniyan, kitab agama bil arabiyah, berbahasa Arab. Munasiban lil mubtadi'in, sesuai, cocok untuk bagi orang yang mubtadi', bagi orang pemula, ghairun natiqina bil arabiyah, yang tidak bisa menuturkan bahasa Arab, arti orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Ya, kalau kitab akhlak untuk mubtadi'in itu, untuk yang bukan mubtadi'in banyak sekali. Ya. Karena namanya orang Arab itu siapa sih yang nggak bisa baca bahasa Arab? Tapi kita sebagai orang ajam, bahasa kita bahasa ibu, itu bahasa Indonesia. Ya, kita nggak bisa bahasa Arab. Maka saya lihat sulit sekali kita mendapati buku yang sesuai untuk bisa dipelajari dengan secara pelan-pelan, ya, bertahap, dengan bahasa yang mudah. Fawada'na, kami susun hadal kitab bi uslubin basid, dengan susunan yang sederhana, wa muyassar, mudah,
Mustamilan 'alal mawdu'at, mencakup mawdu' al-asasiyah, pokok mawdu' yang pokok, al-muhimmah yang penting. Wa tamatna fil mawdu'at, kami berpegang dalam masalah mawdu' tentu yang ada di kitab ini ya. Ya, tema-tema yang ada mawdu' ini ala riwayat sahih, berdasarkan riwayat yang sahih, wal hasana, dan riwayat yang hasan. Ya. Tidak ada riwayat yang dhaifah. Hadza wa nas'alullah azza wa jal. Dan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kita mohon Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala hadzal amal mutawadhi, menjadikan amal yang sederhana, khalisan, semata-mata liwajhil karim, semata-mata mengharapkan wajah Allah yang maha mulia, wa nafi'an, bermanfaat litullab, bagi para pelajar laki-laki, wa talibat, dan pelajar perempuan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Barangkali itu baru mukaddimah. Silakan. Ada yang angkat tangan, Ustaz? Ya, silakan. Tafadhal, Bapak Hengki. Iya. Bapak Hengki ingin bertanya, tafadhal. Ya. Nah, tafadhal, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz. Iya. Ada satu permasalahan Ustaz. Iya. Di sini ada yang sudah talak 3 kali Ustaz, namun rujuk tanpa syarat yang sesuai syariat Islam. Maksudnya talak ya, cerai 3 kali. Nah Ustaz. Baik, terus? Bagaimana sikap kita, adab kita kalau kita diundang makan di sana Ustaz? Iya, baik. Sekarang sudah dinasihati orang-orang di sini, namun dia tetap melakukan rujuk setelah yang ketiga kali. Ya. Perlu saya ingin mendapatkan ketang lebih jelas. Apa pengertian tolak 3 kali? Apakah sekali ucap anti talik, anti talik, anti talik? Apakah itu maksudnya? Sudah 3 kali terjadi. Pertama sekali sudah rujuk, kedua rujuk, ketiga kali dia rujuk kembali. Rujuk, ya. Kalau sedemikian, dia tidak boleh rujuk. Rujuk tidak boleh, harus nikah kembali dengan mahar baru. Akad kembali dengan mahar baru. Kalau hanya rujuk, dia zina. Dia zina. Nah, maka itu kalau antum datang sana, sampaikan, antum jangan makan di sana, berarti antum mendukung. Iya. Mungkin dia tidak paham. Tidak paham, sampaikan. Ini tidak bisa rujuk itu saja, harus Pak, Bu, harus akad baru, mahar baru. Kalau mau kembali kepada istri yang sudah ditolak 3 kali, tidak bisa. Ngapain datang ke sana? Itu bukan walimahan, walimahan apaan itu? Iya. Kalau antum datang sana berarti antum mendukung walimahan yang nggak benar. Syukur nggak benar. Itu bukan mensyukuri, itu perbuatan maksiat yang dilakukannya. Itu zina. Nanti dia berhubungan badan, itu zina. Sampaikan. Ya. Diundang, antum datang bukan untuk makan. Sampaikan. Ya. Maaf Pak, setahu kami bahwa Bapak itu salah. Nggak bisa rujuk itu saja dengan ucapan. Nah, karena sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Itu namanya apa? Ya. Dia apa? Dia harus apa? Harus nikah. Harus nikah dengan laki-laki lain. Dan bahasa melalui sana Cina buta namanya. Cina buto. Karena sudah apa? Sudah 3 kali, dia tidak bisa rujuk, nggak bisa akad gitu saja. Dia harus nikah dengan apa? Wanita ini nikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain mesti. Dan bukan sekedar akad nikah. Kemudian dia harus berhubungan badan. Kata Rasulullah kan hatta yadhuqu usailataha wa yadhuqu usailatahu. Ini usail itu bahasa apa?
nama isim tasghir daripada asal. Nah, isim tasghir daripada asal. Asal itu madu ya. Hatta yadhuqa usailataha, kata Rasulullah. Wa tadhuqa usailatahu. Sampai dia merasakan manisnya wanita ini. Dan wanita ini merasakan manisnya sang laki-laki. Maksud itu bahasa kiasan. Maksudnya sampai mereka itu berhubungan badan suami istri. Tidak bisa hanya akad nikah. Apalagi langsung dia tanpa nikah dengan orang lain. Langsung menikah. Akad nikah baru tidak bisa. Dan dia zina hukumnya. Karena sudah 3 kali. Itu namanya talak bain. Bain kubra. Talak bain kubra. Itu istilah fikihnya. Bain kubra. Karena sudah 3 kali ya. Kecuali kalau mengatakan anti talik 3 kali, itu baru hanya 1. Karena kedua itu adalah untuk menguatkan. Ya, itu pendapat yang paling rajih. Yang paling kuat. Tapi kalau sudah 3 kali, dia ceraikan, kemudian dia rujuk. Habis itu sebulan lagi dia ceraikan, rujuk, kemudian diceraikan, rujuk. Nah, kemudian nggak bisa rujuk, dia wanita ini harus nikah dengan laki-laki lain. Itu wajib. Kalau antum tahu, paham itu, antum sampaikan. Jangan takut. Ya, daripada ini sudah pernah disampaikan, sudah pernah dinasehatin. Orang-orang kampung pun juga pernah menyampaikan bahwa perbuatannya ini salah begitu, namun tetap dilakukan. Lakukan. Ya sudah, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha, ya. Sikap kita kalau dia ada mengadakan acara-acara gitu, kita datang diajak makan di sana gitu. Enggak usah. Maka hukumnya haram begitu. Enggak usah. Saya tidak bisa mengatakan haram ya. Ya, enggak usah datang, itu lebih baik. Kenapa? Karena orangnya berzina dia. Iya. Antum ibaratkan antum datang kepada WTS dengan laki-laki, iya kan? Dia mengadakan acara apa gitu, makan-makan. Dia tidak menikah. Masa antum mau datang? Itu dilaknat oleh Allah. Ngapain datang? Harus betul. Ini perlu supaya jadi pelajaran bagi dia. Kalau masyarakat tidak mau datang, itu akan menjadi cambuk bagi dia. Iya. Cambuk. Bagaimana dia bisa hidup tenang ketika diundang orang nggak mau datang? Itu lebih bagus, nggak usah datang. Jadi pelajaran bagi dia supaya dia sadar. Tapi kalau datang juga, dia makin menjadi-jadi, nggak mau dia mendengar perkataan. Kalau sudah disampaikan oleh ulama dan seterusnya, ya sudah biarkan dia. Tanggung jawab kita sudah selesai. Iya kan? Kasih pelajaran bagaimana apapun acaranya, nggak usah datang. Iya. Pelajaran bagi dia. Tidak ada kewajiban kita untuk datang ke situ. Orangnya berzina, ngapain datang? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Taib, ada lagi? Ba'daha Cici, tafadhali. Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum kita bermuamalah dengan orang kafir dengan rasa kasih sayang, Ustadz? Ya. Pengertian kasih sayang itu seperti apa? Bermuamalah, ya, Masya Allah. Bermuamalah dengan orang kafir selagi mereka tidak memusuhi kita sebagai umat Islam, itu boleh. Muamalah, jual beli dan sebagainya. Kemudian kita kasih makan, anaknya menangis. Dia orang kafir, bagaimana tetangga kita orang kafir, orangnya miskin, anaknya menangis. Ya kasih makan. Itulah muamalah. Tapi muamalah dengan kasih sayang yaitu saling mencintai satu sama lainnya, ya kan? Itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Itu hanya sebatas kemanusiaan. Sebatas kemanusiaan. Syukur-syukur dia dengan sikap kita yang baik, syukur-syukur dia dia mau masuk Islam. Dia mau masuk Islam. Apalagi kalau kita bisa mendakwahin dia, bagus. Iya. Kalau tidak bisa, ya hati kata tetangga, jangan kita ribut. Walaupun tetangga kita kafir, jangan kita nyetel TV kuat-kuat dan seterusnya. Iya kan? Itu hak tetangga. Ya kalau dia mau pindah ya, butuh bantuan, bantu, nggak apa-apa. Nggak ada larangan dalam Islam. Karena itu sifatnya kemanusiaan. Sifat kemanusiaan.
Tapi kalau sudah sifatnya apa? Kasih sayang, arti kata kalau dia beribadah, ngadakan acara di rumahnya, kita ikut, ya itu enggak boleh. Haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyyak. Nah. Naam, ba'daha Ya. au al-Diana. Ya. Tafaddali. Ya. Ukhti Aldiana, tafaddali. Ingin bertanya. Ya Ustaz, aja. Tafadhali. Tafadhali ya ukht. Ya. Silakan. Ustaz. Enggak ada yang lain? Mungkin tadi ingin ditanya tapi sudah ditanyakan barangkali. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ba'daha ukhti Fadilah, tafaddali. Fadilah ingin bertanya. Ya. Nah, mungkin udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan masalah birwalidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama yang sudah berkeluarga, ya. Karena ini banyak sekali kejadian-kejadian seorang anak tidak peduli dengan ayahnya, tidak peduli dengan ibunya, bahkan kadang-kadang bagaimana tidak mau berjumpa dengan ibunya, padahal ibu kangen kepadanya, mungkin kangen kepada cucunya, seterusnya. Maka jangan sampai demikian ya. Muamalah dengan bagus, muamalah dengan baik. Ya, insya Allah hidup kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering-seringlah kita meminta doa kepada ayah dan ibu kita kalau dia masih hidup. Minta doa, Ma, ayah, doakan saya, doakan cucu agar mereka menjadi orang yang soleh, menjadi cucu-cucu yang soleh dan solehah. Itu penting sekali. Doa orang tua itu mustajab. Apakah kita tidak ingin keturunan kita ada keturunan yang saleh, keturunan yang baik, keturunan yang berhasil dalam hidupnya? Nah, itu sangat penting sekali. Mintalah doa kepada mereka. Kalau sudah meninggal, ya, berdoa, doakan, panjatkan doa untuk mereka. Ya, doakan, panjatkan doa. Ya, habis kita sholat, mungkin habis kita sholat sunnah dan seterusnya. Panjatkan doa. Karena itulah yang diharapkan dari anak-anak yang dari orang yang sudah hidup, orang yang masih hidup, terutama anak-anaknya. Doa wal salih. Baik, demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an. Siap belum?